Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Minggu depan pay-per-view event UFC terbaru UFC 302 Islam Makhachev versus Dustin Poirier akan digelar. Pertarungan klasik MMA wrestler versus MMA striker. Islam Makhachev merepresentasikan wrestling dan grappling MMA terbaik, dan Poirier merepresentasikan striker MMA terbaik. Keduanya sangat hebat dan ahli di area bertarung masing-masing dan merupakan salah satu yang terbaik yang pernah ada di dunia MMA. Islam memang diunggulkan, namun peluang Poirier juga sangat terbuka karena meski pertarungan bawah Islam sangat unggul, namun semua pertarungan akan dimulai di atas kaki. Bersama saya Permadi dari MMA Story, mari kita prediksi Islam Makhachev versus Dustin Poirier di UFC 302 2 Juni minggu depan. Kita mulai dari sang pendatang Dustin The Diamond Poirier. Dustin Poirier sudah seperti legenda hidup UFC. Ia sudah bertarung di UFC sejak 2011 lalu, melewati berbagai era dan sudah melawan hampir semua fighter terbaik yang kita kenal di lightweight dan featherweight. Telah lama ia bertahan dan berkompetisi di level elit. Ia selalu berada di jajaran top contender. Bahkan ketika semua orang mengira jika Dustin sudah habis, ternyata ia bangkit lebih kuat menggilas rising star tangguh Benoit Saint-Denis. Dan atas penampilannya itu, kini ia kembali mendapatkan kesempatan title shot untuk ketiga kalinya. Dan ini bisa jadi merupakan kesempatan terakhirnya dan jalan satu-satunya untuk Dustin meraih title. Situasi ini bagaikan dua mata pisau yang bisa membuatnya sangat termotivasi dan melipat gandakan kemampuannya untuk menorehkan tinta emas dengan meraih title. Atau mungkin sebaliknya, situasi ini justru membuatnya tertekan dan pasrah pada kenyataan jika ia tidak akan pernah menjadi juara hingga akhir karirnya. Bicara masalah teknik, kecil kemungkinan Dustin mengalahkan Islam. Butuh sesuatu yang luar biasa di luar kemampuannya untuk bisa mengalahkan ranking 1 pound for pound yang sangat well-rounded seperti Islam Makhachev. Atau dengan kata lain, Dustin Poirier butuh keajaiban atau keberuntungan. Ia butuh 1-2 pukulan keberuntungan yang masuk dan membuat Islam tertidur. Jika tidak, jujur saja amat sangat sulit bagi Poirier memenangkan pertarungan ini. Meski mungkin Poirier bisa menahan Islam untuk tidak men-takedown-nya dan bertarung stand up, tetap saja akan sangat sulit mendekatinya. Selain karena penjagaan jarak Islam yang sangat baik, juga karena Poirier akan dihantui kekhawatiran terkena takedown yang jelas akan membuat Poirier tidak bisa memaksimalkan strikingnya. Namun, ada satu sebenarnya peluang Poirier untuk bisa menang, dan itu adalah satu jurus yang sangat diremehkan, yaitu guillotine choke. Satu lubang besar yang bisa dengan mudah ia lakukan. Dan memang dengan refleks selalu ia lakukan ketika di takedown. Guillotine Poirier telah lama jadi bahan ejekan dan sangat diremehkan. Islam tidak akan menghindarinya dan bisa jadi akan membiarkannya karena tak menganggapnya serius. Jika Poirier jeli, justru ini bisa jadi jurus pamungkas yang tak terduga dan tak terfikirkan oleh siapapun. Untuk itu, Poirier hanya perlu menajamkannya dan bila perlu fokus berlatih guillotine setiap hari, maka bukan tidak mungkin ia bisa menang. Karena secara teknis tak ada jalan selain keberuntungan yang bisa ia usahakan. Untuk itu, guillotine choke menjadi satu-satunya pilihan jurus pamungkas yang bisa ia usahakan dan latih terus-menerus. Di luar itu, rasanya peluang Dustin amat sangat kecil. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition.
Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lalu kita ke Islam Makhachev. Sebagai petarung terbaik nomor 1 UFC di semua divisi, wajar saja Islam untuk diunggulkan. Sangat jelas secara teknik Islam lebih unggul dari Dustin, dan khusus di pertarungan ground Islam jauh lebih unggul beberapa level dari Dustin Poirier. Masalah striking pun terbukti Islam mampu bertarung dengan level elit yang luar biasa efektif dan efisien. Apalagi di pertarungan terakhirnya ia mampu menaklukkan striker terbaik UFC saat itu yang juga merupakan fighter ranking 1 pound for pound saat itu, Alexander Volkanovski. Islam memuncaki semua level. Strikingnya memang bukan yang tercepat, bukan juga yang terkuat atau powerful. Namun striking Islam adalah yang paling teknikal, taktis, dan intelijen. Strikingnya sangat basic, tak banyak variasi namun sangat on point dan efisien. Tak hanya saat di ground Islam mampu mendikte dan mendahului pergerakan-pergerakan lawannya, namun saat beradu striking pun Islam bisa melakukan hal yang sama. Setiap langkahnya selalu tepat, pergerakannya punya 1-2 tujuan yang berbeda namun tetap punya target yang jelas. Setupnya bisa dibilang jenius, pukulan-pukulan apapun yang masuk menjadi investasi yang selalu berbuah hasil di beberapa saat kemudian. Ditambah lagi akurasi pukulannya juga sangat baik. Karena itu sebenarnya Islam ialah pilihan lawan yang sangat buruk untuk Dustin Poirier lawan. Nyaris semua teknik Poirier bisa Islam patahkan. Ia mempunyai semua jawaban dari setiap serangan apapun yang akan Poirier lakukan. Secara teknis seharusnya Islam bisa menang mudah dan bisa jadi sangat cepat. Namun satu hal, jangan sampai ia terlalu meremehkan Poirier, karena walau bagaimanapun satu pukulan telak Poirier bisa menidurkannya. Dan semoga saja ia tidak benar-benar meremehkan Gelatin Poirier yang bisa jadi malah menjadi bumerang baginya. Semoga saja ia benar-benar bersiap untuk semua hal termasuk Gelatin choke Poirier yang sepertinya akan refleks Poirier lakukan ketika terkena takedown. Namun berkaca dari pertarungan-pertarungan Islam yang sangat rapi dan bersih sebelumnya, rasanya Islam tak akan membiarkan satu peluang pun terbuka untuk Poirier, termasuk Gelatin choke-nya itu. Ia tentu akan mengantisipasi semua bahaya yang mungkin terjadi di semua situasi, dan memang hal itulah yang membuatnya menjadi petarung terbaik UFC. Islam sangat jauh dari kata ceroboh dan serampangan. Ia selalu berhati-hati, tak pernah tergesa-gesa apalagi miskalkulasi. Meski dalam beberapa interview ia seperti meremehkan Gelatin Poirier, namun ia tak akan membiarkan Poirier mencoba sekalipun Gelatin padanya. Bahkan justru rasanya Islam sedang berencana mengalahkan Poirier dengan Gelatin choke. Untuk itu, menurut kami Islam Makhachev akan dengan mudah mengalahkan Dustin Poirier, dan kami rasa hal itu akan terjadi dengan cepat di ronde ke-1. Namun memang semua hal bisa terjadi. Faktor sial maupun faktor keberuntungan bisa jadi meruntuhkan semua prediksi. Oke brothers, itulah review dan prediksi dari kami untuk pertarungan Islam Makhachev versus Dustin Poirier di UFC 302 tanggal 2 Juni nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Permadi dari MMA Story pamit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.